Kita dalam perjalanan ke kota Jakarta ya hari ini. Jadi besok kalian-kalian yang ingin memperbaiki Indonesia ini ya, agak jauh dikit ya, kalian-kalian yang ingin memperbaiki Indonesia ini, ayo membersamai kita besok jam 9.30 atau jam 10 ya, sekitar itu, di gedung Kemdikdasmen Jalan Sudirman ya, Jakarta. Kita akan menanyakan ya, karena kami sudah menyurati ya Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah ya, Pak Abdul Muti 2 minggu lalu ya, Senin 2 minggu lalu ya, untuk menanyakan fondasi aturan normatif maupun fondasi akademik kajian apa ya yang menyebabkan Ditjendikdasmen, aduh susah banget namanya ya, Ditjendikdasmen mengeluarkan surat keterangan penyetaraan. Oh, Horas Bang Subansean live lagi ya. Ya, surat keterangan penyetaraan ya, UTS Inserts, yang merupakan kursus, entah itu kursus bahasa Inggris, entah itu kursus apa ya, disetarakan dengan ijazah SMK ya, oleh Ditjendikdasmen pada tahun sekitar Agustus 2019 ya, sampai detik ini ya, surat yang seharusnya sangat gampang untuk dijawab tersebut, sepertinya pejabat-pejabat di Kemdikdasmen ini kelimpungan ya, kebingungan untuk menjawab itu, padahal itu seharusnya hak rakyat untuk mengetahui, karena surat keterangan itulah yang dipakai oleh Gibran untuk mencalonkan diri sebagai Wali Kota Solo 2020 dan Wakil Presiden pada tahun 2024 ya. Jadi ayo kita ramaikan ya, tentu ajakan ini bukan ajakan untuk anarkis ya, ajakan ini ajakan kebersamaan yang damai ya, bukan untuk ajakan anarkis. Kita tidak boleh anarkis, kita manusia-manusia beradab dan beretika dan berpakaian pantas ya. Jadi jangan seperti Termul itu yang akan mengerahkan, kalau berani ya, mengerahkan 500 emak-emak berpakaian tidak pantas dengan CD dan BH ya. Jadi jangan seperti itu, harus berpakaian pantas, rapi ya, dan kita akan berorasi di sana ya. Kita akan meminta jawaban apa, kok sampai detik ini belum ada balasan, belum ada tanggapan atas surat kami oleh Ditjendikdasmen saat ini maupun Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Ya, saya tahu ya, Pak Abdul Muti ini bingung ya, apakah ini politik dan segala macam. Loh, ya ini nggak bisa tidak dikaitkan juga dengan politik, karena surat keterangan tersebut dipakai untuk proses pencalonan pejabat politik. Ya nggak mau ini ya bisa dikaitkan dengan politik. Tetapi ya, hak rakyat adalah mengetahui ya, hak rakyat, hak setiap rakyat di Republik ini untuk mengetahui apakah Gibran itu lulus SMA atau enggak gitu ya, hak rakyat gitu. Jadi jangan dipasung hak rakyat itu, apalagi ya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ini orang-orang yang seharusnya mengajari moralitas pada anak-anak ya, mengajarkan integritas, kejujuran gitu loh. Tetapi ya mereka bagaimana ini kalau nggak jujur, kan begitu ya. Kementerian yang seharusnya mengajarkan nilai-nilai moral kepada anak-anak pendidikan usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas, harusnya hal seperti ini sangat sepele untuk dijawab ya, bila surat keterangan tahun 2019, surat keterangan penyetaraan SMK yang diberikan oleh Ditdasmen kepada Gibran itu sesuai dengan aturan normatif, sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada yang berlaku di Kemdikdasmen
ya. Tetapi ya kita sudah duga, ya, sudah 2 minggu belum ada jawaban. Ya, jawaban yang kita terima justru para termul komisaris itu yang mendesak supaya RRT ini ditersangkakan dan ditahan supaya tidak ada lagi orang-orang yang berani mengungkit-ungkit ijazah SMA atau SMK Gibran yang tidak ada itu. Nah, teman-teman, kembali lagi di channel ini. Jangan lupa subscribe dan komen agar tidak ketinggalan informasi yang lebih lanjut serta informasi-informasi terbaru yang akan kita sampaikan. Nah, teman-teman, kita tahu bahwa dalam cuplikan video tersebut di mana Resmond ini memberikan pernyataan mengenai tentang tudingan kasus Bapak Gibran yang dimana beredar di beberapa media sosial pada akhir-akhir ini, dan memang banyak sekali ya kejanggalan-kejanggalan di situ. Ya, kita tahu bahwa salah satu orang yang selalu mengawal terus mengenai tentang tudingan kasus yang terkait dengan Bapak Gibran ini, ya Pak Subhan, dan yang mengawal juga dari tudingan kasusnya Bapak Jokowi, yaitu Resmond, si Anipar, dan Roy Suryo, serta Dr. Tifa, ya, di mana mereka saling mencari kebenaran bukti-bukti tentang ijazah tersebut. Ya, salah satunya yang menjadi trending pembicaraan yaitu Bapak Wapres kita, yang dimana di situ karena sudah tentu tudingan kasus ini sudah salah, namun dia masih belum ada pernyataan mundur yang di situ, sehingga banyak masyarakat yang meminta biarlah dia mundur sendiri, takutnya dia yang dimundurkan atau dilangsirkan dari pekerjaannya itu sangat memalukan sekali. Ya, seharusnya dia sadar diri akan apa yang sudah ia lakukan ya tersebut, karena dia sudah membohongi masyarakat. Ya, ibaratnya seharusnya dia tidak memenuhi syarat dalam mencalonkan diri sebagai wapres, tapi karena kebohongan mereka dengan KPU antar kerjasama ya tentunya dalam hal tersebut, sehingga mereka bisa melakukan hal itu. Ya, kita tahu bahwa Bang Resmond ini memang salah satunya orang-orang yang mau untuk memajukan negara kita ya, untuk kepentingan negara kita, serta memajukan negara kita dalam hal menyatukan kita ya tentunya, karena negara kita yang di situasi sekarang yang tidak baik-baik ini ya memang sudah terpecah belah ya, bagian dari pendukung ya Bapak Gibran dan Jokowi, serta bagian orang yang membenci mereka ya. Nah, untuk menyatukan negara kita tidak mudah ya untuk memecah belah, karena pada hal tersebut ya memang kita lihat masih ada orang-orang yang mau membela Bapak Jokowi dan Bapak Gibran ini. Dalam hal itu seakan-akan mereka buta mata akan kesalahan di depan mata yang sudah fatal ini. Ya, banyak masyarakat yang mau supaya kebohongan dari Bapak Gibran ini segera terselesaikan, di mana masyarakat sudah banyak kecewa atau sudah muak mendengar mereka. Kenapa mereka sudah muak? Karena Bapak Gibran ini sudah menipu masyarakat, dan dia seakan-akan tidak melihat bagaimana kesengsaraan masyarakat hanya demi kekuasaan diri mereka, itu hanya demi pribadi atau keuntungannya untuk menguasai negara kita ya. Mereka melakukan segala cara, mereka melakukan berbagai hal. Ya, tentunya dalam hal tersebut memang benar-benar sudah membuat kita kecewa ya, ibaratnya dengan begitu. Ya, banyak komentar-komentar yang mereka lancarkan kepada Bapak Gibran ini ya, supaya Bapak Gibran ini segera mundur sendiri atau masyarakat yang akan melangsirkan ya, karena bukti-bukti sudah jelas, dan bukti ini memang valid ya untuk salah satu kekuatan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat supaya Bapak Wapres kita ini segera diturunkan ya, begitu. Ya, karena tidak mudah untuk menurunkannya kalau tidak ada bukti yang jelas. Tentunya harus mengumpulkan bukti-bukti yang jelas dulu, serta bukti-bukti yang valid supaya
bisa dan sudah pasti akan dilaksanakan ketika ada bukti di situ. Ya, untuk memperbaiki Indonesia, ya untuk merawat Indonesia, kita harus menjaga Indonesia. Yang memajukan Indonesia itu ya dengan cara memberikan kebenaran serta memberikan kejujuran dalam segala hal yang terkait mengenai tentang negara kita. Karena kalau kita tidak jujur ya otomatis negara kita tidak akan maju-maju terus. Ya, karena kebanyakan negara kita sudah banyak orang koruptor ya. Hanya demi keuntungan pribadi mereka menghalalkan segala cara hal tersebut. Ya tidak jujur dalam menjalankan tugas serta korupsi dalam segala hal agar kekayaan diri sendiri semakin melimpah sedangkan masyarakat semakin sengsara dalam hal itu. Ya, karena juga mereka sudah cerdas ya pasti juga mereka mendukung 100% penelitian dari orang-orang jujur seperti Pak Rismon ini. Ya karena banyak sudah negara kita dihancurkan ya, orang-orang seperti itu ya tentunya mendukung orang-orang yang benar. Ya harusnya kita bersatu begitu supaya Bapak Presiden mengambil tindakan dalam hal itu. Ya, karena memang banyak hal-hal itu yang sudah membuat negara kita sudah hancur atau terpecah belah. Ya, begitu. Karena mereka haus akan kekuasaan mereka sendiri tanpa melihat bagaimana nasib dari masyarakat. Nah, teman-teman demikian dari video ini. Dukung terus channel ini dan berikan tanggapan di kolom komentar supaya kita bisa saling bertukar pikir dalam menyikapi situasi-situasi politik di negara kita, terutama politik mendukungnya mengenai tentang Bapak Gibran dan Jokowi ini. Terima kasih teman-teman.